Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Iya. Katakan kiri kananmu, kecil tapi hebat. Mari kita lihat bersama Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus 4 ayat 30 sampai yang ke-32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kecil tapi hebat. Apa ini? Benih. Yesus mengajarkan bahwa dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah? Dengan perumpamaan manakah? Lalu kemudian Yesus berkata, kerajaan itu seumpama biji sesawi. Biji atau benih sesawi. Benih ini paling kecil di antara tanaman tumbuhan, sayuran yang ada. Tetapi kalau dia ditanam, maka dia akan bertumbuh besar. Lebih besar daripada sayuran yang ada. Dan dia juga mengeluarkan cabang-cabangnya sehingga menjadi tempat bernaung burung-burung yang ada. Kecil tapi hebat. Jangan pandang enteng sebuah benih atau sebuah biji. Kadang-kadang kalau kita habis makan buah, misalnya buah mangga, dulu anak-anak saya suka makan buah mangga, yang dibilang mangga isap itu, ya, jatuh, digigit, diisap-isap, enak ya. Tapi setelah itu bijinya dibuang sembarangan kan. Kita makan sesuatu biji apa lagi? Rambutan, lengkeng, dan semuanya yang berbiji ini kemudian kita buang sembarangan. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam sebuah benih, sebuah biji itu ternyata mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Yang sangat hebat. Coba kita lihat. Memang benih itu kecil. Markus 4 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kecil. Tetapi ternyata di dalam benih itu mempunyai suatu zat yang mempunyai potensi yang tidak terbatas. Dalam satu benih ada potensi kehidupan yang tidak terbatas. Ada kemampuan untuk apa? Mereproduksi dirinya. Dalam sebuah benih, ketika benih itu ditanam, maka benih inilah yang akan memberikan kehidupan sampai terjadinya sebuah tanaman atau sebuah tumbuhan atau sebuah pohon dari sebuah benih atau biji yang kecil. Ya, karena setiap benih yang ada itu, nah di dalam benih itu mengandung DNA. Minggu lalu dalam ibadah yang pertama pagi di tempat ini saya berbicara bahwa biji itu ada DNA-nya. Apa DNA-nya? Pembawa sifat. Jadi di dalam biji atau benih itu sudah terprogram berapa tinggi pohon, berapa lebar daripada batangnya, daunnya seperti apa. Itu semua sudah ada di situ. Sehingga ketika ditanam, maka dia akan mereproduksi seperti tanaman atau tumbuhan yang sebelumnya, yang sama.
Perhatikan baik-baik bahwa hari ini kita akan belajar bahwa benih itu kecil tapi hebat. Dia bisa bermultiplikasi, dia bisa mereproduksi dirinya sendiri, dan kemudian dia bisa menghasilkan, ya. Jadi jangan remehkan benih yang kecil ini. Slide berikutnya. Jangan kita remehkan setiap benih walaupun dia kecil. Dalam benih, kenapa? Karena di dalam benih mengandung kehidupan. Ya. Dalam benih itu mengandung kehidupan. Nah, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Coba kita ganti biji gandum dengan biji apa, Bapak Ibu? Mau biji apa? Hah? Ayo. Oke, suka-suka kita. Biji anggur, biji durian, biji nangka, biji rambutan. Coba katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji apa? Langsa tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buah apa? Kedondong, jeruk, langsa. Betul kan? Nah, jadi di sini kita pelajari, ketika kita tanam biji langsat, jangan harap kita akan memetik durian. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jangan mengharapkan lebih daripada itu. Karena kalau kita mengharapkan lebih daripada itu, berarti kita sedang mencobai Tuhan. Nah, jadi di dalam benih mengandung kehidupan. Bagaimana dia bisa menghasilkan kehidupan? Ketika dia ditanam, mati, dan kemudian kehidupan itu mulai keluar. Secara rohani, Yesus adalah benih kehidupan itu. Betul? Ketika dia mati, dia menghasilkan kehidupan yang lain. Siapa itu? Saya dan saudara. Nah, di dalam benih ada potensi besar. Kita bisa menghitung berapa biji yang ada dalam satu buah jeruk atau apel. Betul kan? Kalau mangga memang sudah tahu-tahu satu kan. Tapi coba jeruk, kita bisa hitung enggak? Kecuali memang jeruknya tidak berbiji, GMO, ya. Ya modified, ya ya proses rekayasa genetika. Tapi kita tidak bisa menghitung berapa banyak buah yang dihasilkan oleh satu biji apel atau jeruk atau langsat atau kedondong dan lain-lain. Betul kan? Kita tidak bisa menghitung. Berarti ada potensi yang besar dalam setiap benih. Dan kita selalu berbicara mujizat, betul kan? Mujizat. Tuhan mengerjakan mujizat karena ada dasarnya. Apa dasarnya? Ada benih yang kita tabur sebelumnya. Jadi mujizat itu
tidak terjadi dengan tiba-tiba. Mujizat itu ada dasarnya apa? Benih yang kita taburkan. Kita tidak tiba-tiba langsung mengharapkan memetik buah mangga tanpa menanam biji mangga, kecuali kita beli di pasar atau ambil punya tetangga. Betul kan? Kalau Bapak Ibu mengharapkan ada mujizat dalam setiap kehidupan kita, berarti kita mulai dari sekarang harus menabur, harus menanam benih-benih, supaya pada waktunya kita mengalami mujizat. Orang Kristen selalu mengharapkan apa yang dia tidak pernah tanam. Betul? Betul apa betul? Alkitab itu selalu berbicara segala sesuatu ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini diciptakan oleh Allah melalui firman. Firman itu benih. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, bahkan di alam semesta ini, ditopang oleh firman. Firman Tuhan adalah benih. Bagaimana kita percaya kepada Yesus? Karena ada benih yang ditaburkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Injil, oleh misionari. Tapi di situ mereka bisa bertemu Tuhan Yesus. Kenapa? Ada benih yang ditaburkan. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat televisi. Ketika mereka membaca, melihat Bapak Ibu posting hal-hal yang kebenaran firman Tuhan tentang siapa Yesus, dibaca, benih itu masuk dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian Roh Kudus menumbuhkannya, sehingga pada waktunya mereka percaya kepada Yesus. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita seperti apa yang kita mau, tabur benih yang baik untuk mereka dari sejak awal. Betul kan? Jangan kemudian salahkan Tuhan ketika mereka besar dan kemudian kelakuan mereka, karakter mereka tidak sesuai apa yang kita harapkan. Karena kita menabur benih yang salah. Benih ini berbicara tentang masa depan. Bapak Ibu tanam mangga, apakah langsung berbuah? Tidak. Nanti akan berbuah pada waktunya. Benih ini selalu berbicara masa depan kita. Kalau saya mau menuai sesuatu, saya harus tanam mulai hari ini. Firman Tuhan katakan, penting tabur saja, tabur benih kita, tabur. Kita tidak tahu yang mana nanti yang akan menghasilkan dan berbuah dan kita akan menuainya. Yang penting firman Tuhan katakan, jangan pernah berhenti untuk menabur benih. Amin. Oke. Jadi firman Tuhan katakan, setiap orang itu telah diberikan benih oleh Tuhan. Slide berikutnya, ya, oke. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab ada benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih ilahi. Tuhan mau agar setiap kita bisa menemukan dan mengenal benih yang Tuhan berikan.
Kalau bicara rohani, ada firman Tuhan, ada benih firman Tuhan, ada benih iman dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, ketika Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia, sebenarnya Tuhan juga sedang memberikan benih dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu? Potensi, kemampuan, karunia, talenta. Itu Tuhan sudah tahu. Itu benih. Itu benih. Nah, jadi kalau Tuhan sudah taruh benih dalam kehidupan saya dan saudara, supaya benih itu menghasilkan buah yang banyak, maka kita harus tabur benih itu di tanah yang baik. Alkitab menggambarkan ada 4 jenis tanah. Betul kan? Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, apalagi tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Di tanah apa kita menanam benih itu? Nanti Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan. Apakah saya sedang menabur di pinggir jalan? Ketika dikatakan perumpamaan seorang penabur, ya karena karungnya bocor, jadi ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian burung-burung datang, ambil benih itu. Ada yang jatuh di batu-batu, ya, tidak ada tanah di situ, susah dia tumbuh. Ada benih yang jatuh di semak duri, belukar. Ketika dia mulai bertumbuh, lalu kemudian semak duri itu mulai menjepitnya, sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Ini juga berbicara kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Jadi benih itu harus ditaburkan. Tapi ingat, ini dia, seorang petani tidak asal menabur benihnya. Betul? Benih itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ada yang di sini suka berkebun hidroponik? Ada? Atau suka makan sayur hidroponik? Berkebunnya tidak baik, ya. Jadi benih itu atau biji itu harus disemai dulu. Kalau petani itu biji itu harus disemai dulu, sehingga dia mulai tumbuh ya 5 cm, 10 cm, baru kemudian ditanam di tanah yang sudah dipersiapkan. Ada persiapannya. Nah, jadi minggu ini kita belajar tentang benih. Nah, benih itu sudah diberikan. Tuhan itu adil. Tuhan itu sudah memberikan benih kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan, kamu sudah diberikan benih oleh Tuhan. Ini ibaratnya begini. Ada perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada para murid. Ada seorang tuan yang hendak pergi keluar kota dalam waktu yang lama. Lalu kemudian dia memanggil satu hambanya. Dikasih berapa? 1 talenta. Kelola. Talenta ini adalah benih. Apa itu talenta? Ya, kalau kita bicara secara literal, talenta itu bisa berbentuk perak, bisa berbentuk emas. Modal usaha. Talenta itu banyak, bukan sedikit. 1 talenta itu kurang lebih, kalau nggak salah itu 3,34 gram atau kilogram emas. 1 gram berapa? Berapa? 600, 700? Berapa? 1.150.000.
Wow. Nah, berapa kira-kira nilai satu talenta? Kali sendiri. Betul kan? Sama benih, kita tidak tahu berapa buah yang akan dihasilkan oleh satu benih. Banyak. Lalu dia panggil lagi yang kedua, dikasih berapa talenta? Berapa? Halo? 2 talenta. Ya, hamba yang ketiga dipanggil lagi, dikasih berapa talenta? Berapa? 5 talenta. Bisa ditawar sama lu. Lalu kemudian yang 2 ini mengerjakannya. Dia menaburkannya. Artinya dia kelola. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Berapa talenta? 4 talenta. 2 jadi 4. Berapa pelipat gandaannya? 100%. Yang 5 jadi berapa? Yang 5 jadi berapa? 10 plus 1. 1 diambil dari mana? Halo, ini kisah sekolah minggu ini. 1 diambil dari hamba yang diberikan 1 talenta. Dia tidak mengerjakannya. Makanya karena dia tidak mengerjakannya, Tuhan dalam perumpamaan itu, sang Tuhan ini menghukumnya. Diambillah 1 talenta. Makanya kepada yang punya banyak ditambahkan bonus 1 talenta. 1 talenta kira-kira bisa menghasilkan berapa talenta? Kita tidak tahu. Tergantung usaha. Betul kan? Nah, jadi benih itu telah diberikan. Benih yang dimaksud di sini bukan hanya benih alami yang berasal dari tumbuhan. Benih itu adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi tak terbatas untuk apa? Memperbanyak jenisnya sendiri. Benih itu bisa berupa bakat. Benih itu bisa berupa talenta, benih itu bisa berupa anugerah, benih itu bisa berupa hasrat, benih itu bisa berupa sumber daya yang kita punya, benih itu bisa berupa peluang, perkataan pun bisa jadi benih. Firman Tuhan katakan, kalau kamu menaburkan perkataan-perkataan yang sia-sia, kamu akan menuai puting beliung. Jadi jangan sesali kalau anak-anak kita bertumbuh sebagai pemberontak. Mungkin awalnya kita menabur kata-kata kepada anak kita, kata-kata yang sia-sia. Setuju apa setuju? Kita menabur keteladanan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Karena manusia itu makhluk gambar. Mereka akan melakukan apa yang tergambar dalam pikirannya. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka akan lakukan. Kalau anak-anak kita tidak melihat keteladanan kita, maka mereka akan meniru kita. Kalau papanya suka memukul ibunya, maka ketika dia menikah nanti, dia akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau papanya kejam kepada anaknya, maka ketika dia dalam berkeluarga, dia pun akan melakukan hal yang sama seperti papa. Benih itu mereproduksi dirinya, betul kan? Ada DNA, jangan salah. Jadi benih itu bisa perbuatan baik, juga keuangan kita. Jadi benih itu apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara.
Ya, kita di gereja memang diajarkan benih itu adalah uang. Ternyata benih itu banyak, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa menitipkan benih. Bahkan oleh karena benih seorang pria membuahkan sel telur wanita, keluarnya anak, kan? Betul? Ini benih. Oke. Sisa 2 slide. Kalau kita mulai menabur, pada waktunya nanti slide berikutnya, kita akan menuai. Katakan, kita akan. Kenapa kita menuai? Karena ada benih yang ditabur, ditanam. Jadi jangan harapkan menuai tanpa menabur. Itu namanya pencuri. Katakan kiri kanan, jangan harapkan menuai tanpa menabur. Itu adalah pencuri. Pengkhotbah 3 ayat 2, terjemahan NLT, ya. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Jadi kalau kita sedang menanam sesuatu, jangan harapkan cepat-cepat untuk menuai. Ada proses. Perumpamaan firman Tuhan katakan, ada seorang petani ketika dia menabur, lalu kemudian dia pergi tidur, lalu kemudian benih itu mulai berproses. Lalu kemudian besoknya dia lihat, oh sudah tumbuh benih itu. Jadi benih itu punya kekuatan untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, masa menabur dan menuai, dingin dan panas, musim dingin dan musim panas, siang dan malam tidak akan berhenti. Jadi selama bumi masih ada, selama saya, Bapak Ibu Saudara ada di bumi ini, musim menabur dan menuai tidak pernah berhenti. Kecuali nanti kita ada dalam kekekalan. Tapi dalam kekekalan pun kita masih tetap bekerja. Sorga itu bukan tempat kediaman manusia. Sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Manusia akan pergi ke sorga untuk terima mahkota, lalu kemudian turun bersama-sama Yesus di Yerusalem, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu kemudian terjadi kerajaan 1000 tahun. Ini pelajaran tersebut. Jadi nanti kita ini akan tetap sama seperti ini. Di mana? Kekekalan. Itu pelajaran tersebut. Ya, oke. Pada waktunya kita akan menuai. Katakan, pada waktunya kita akan menuai. Tapi sebelum kita menuai, harus dipersiapkan dulu taburan kita. Slide terakhir. Kalau sudah terakhir, saya senang sekali, Bapak Ibu. Ya. Ada alasan mengapa beberapa orang percaya tidak menerima terobosan. Misalnya dalam finansial. Adalah karena mereka tidak melakukan persiapan sebelumnya ketika mereka memutuskan untuk menabur. Ada alasan kita tidak menuai apa yang kita tabur karena kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Saya memberikan contoh karena di gereja selalu digambarkan tentang finansial keuangan. Kita selalu bilang tabur. Tapi prinsipnya adalah kita harus mempersiapkan benih yang akan kita tabur. Nah, untuk menghasilkan panen atau tuaian yang baik, berarti benihnya harus baik, berkualitas. Betul kan? Kita makan beras kepala,
yang enak karena benihnya berkualitas. Saya makan beras seko, enaknya itu beras seko itu. Ada yang dari seko di sini? Enak sekali itu beras seko. Coba kalau baru datangkan dari seko ke sini itu mahal dan takut. Nah, jadi apa persiapan kita? Sebelum kita memberi, satu, persiapkan benih Anda terlebih dahulu. Jadi jangan menabur dengan sembarangan. Minggu lalu saya mengajarkan, kalau kita mau mendapatkan mobil, maka kita harus menabur benih mobil. Betul? Yang ibadah pagi minggu lalu, artinya begini, kalau ada saudara kita atau gereja lagi ada program untuk membeli mobil, kita menaburnya untuk mobil itu dengan apa? Uang kita. Karena prinsipnya apa? Jenis bibit yang kita atau benih yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Nah, lalu kemudian seperti seorang petani, bibit itu, benih itu disemai. Maksudnya apa? Didoakan dulu, berkati benihmu, berkati. Jangan langsung tabur. Buahnya kemungkinan tidak akan sama enaknya. Lalu kemudian tertuliskan jenis panen apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan dari Tuhan. Misalnya pada amplop persembahan atau dalam hatimu. Tuliskan itu. Harapkan itu. Kenapa kita harus menuliskan? Supaya kita berdoa dan mengharapkan. Seorang petani ketika dia menabur, pasti dia akan berharap untuk menuai. Betul kan? Tidak ada petani yang menabur lalu kemudian dia tidak berharap untuk menuai. Dan yang terakhir, perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi mujizat itu terjadi karena ada benih. Amin. Nah, jadi mulai dari sekarang tabur benihmu. Benih perkataan, benih perbuatan baik. Berapa lalu saya pernah cerita di sini, opa saya itu, dia termasuk founder atau perintis awal di daerah saya untuk membuka jalan yang menghubungkan dari kampung ke kampung. Pada zaman-zaman itu, zaman-zaman ya Indonesia sebelum merdeka, bahkan sampai Indonesia merdeka, dia adalah orang yang pertama ke kedua yang punya mobil truk. Apa yang dia lakukan? Ya, dia juga kontraktor, jadi dia membuat jalan sampai ke kampung-kampung. Kalau ada orang kampung yang mau ke kota, maka dia akan memberikan tumpangan secara gratis masuk ke kota. Dan kalau orang ini tidak punya keluarga, maka orang ini diberikan tumpangan di rumahnya. Ya, saya tidak menceritakan kehebatan ini, tapi apa yang dia tabur, kami anak cucu itu menuainya. Nah, jadi setiap hari itu di rumah itu yang oma saya, tante-tante, bahkan termasuk mami saya, itu masaknya itu bukan sedikit Bapak. Itu masak nasi itu yang besar sekali, itu yang sampai mungkin pakai dayung gitu di sampah gitu, sayur semua. Untuk apa? Untuk mereka yang nginap di rumah. Nah,
Ada anak-anak sekolah yang juga ditampung di situ. Ya, waktu zaman papi saya, mereka menjadi kepala-kepala di instansi-instansi pemerintahan. Luar biasa. Ketika papi saya berusaha, dia banyak dapat kemudahan. Ya. Karena menabur kebaikan. Ya, sampai juga kami cucu-cucu ketika kita kemana-mana, kita tidak kesulitan untuk itu. Jadi apa yang ditabur itu akan dituai, bukan hanya si penaburnya, tapi juga anak cucunya. Pohon mangga, pohon durian itu bisa menghasilkan turunan, kan? Betul kan? Jadi jangan pernah berhenti untuk menabur. Iblis mengajarkan, tahan benih, makan benih, ngapain ditabur? Tapi Tuhan mengatakan, taburlah, taburlah, taburlah. Karena ini prinsip, selama bumi masih ada, menabur, menuai, pasti terjadi.